Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, stop it, cash right. Di sini saya akan menjelaskan yaitu teknik perancangan dan strategi penggunaan media pendidikan dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu teknik atau prosedur perancang media pendidikan. A. Prosedur pemilihan dengan metode Assure. Menurut model ini, apabila kita memilih media, lakukanlah dengan mengikuti prosedur sesuai dengan tahap Assure. Assure ini mengandung makna dari masing-masing huruf. Yang pertama, A. Analisis linear karakteristik. Tahap pertama adalah melakukan analisis terhadap karakteristik siswa. Secara garis besar, karakteristik siswa terbagi dua, yaitu karakteristik umum dan karakteristik khusus. Karakteristik umum berkaitan dengan usia, pengalaman belajar sebelumnya, latar belakang keluarga, sosial, budaya, dan ekonomi. Karakteristik khusus berkenaan dengan pengetahuan, skill, dan sikap tertentu yang dimiliki siswa. Cara menganalisis karakteristik siswa yaitu menggunakan pengalaman nyata tentang suatu konsep baru dan mengetes karakteristik siswa. Bagian S yaitu state objective. Langkah selanjutnya menentukan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang diharapkan tercapai. Tujuan pembelajaran tersebut dapat berupa: pertama, standar kompetensi yaitu ukuran kemampuan minimal yang mencakup kemampuan pengetahuan, sikap, keterampilan yang harus dicapai, diketahui dan mahir dilakukan peserta didik pada setiap tingkat dari suatu materi yang diajarkan. Yang kedua yaitu kompetensi dasar, yaitu penjabaran standar kompetensi peserta didik yang mencakupnya lebih sempit dari standar kompetensi. Yang ketiga, indikator, yaitu indikator pencapaian belajar berupa kompetensi dasar yang lebih spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai ketercapaian pembelajaran. Selanjutnya S, select mode of design material. Selanjutnya adalah kegiatan memilih media, memodifikasi media yang sudah ada atau merancang sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu U atau utilize materials. Langkah selanjutnya yaitu digunakan dalam pembelajaran. Menggunakan media dalam pembelajaran perlu diperhatikan langkah-langkah menggunakannya. Hal ini akan berbeda pada setiap media yang kita pilih. Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan media yaitu siapkan waktu yang cukup untuk persiapan dan pemasangan media. Pastikan media tersebut dapat digunakan. Selanjutnya yaitu R atau Required Learner Response. Selanjutnya perlu diamati bagaimana respon siswa terhadap penggunaan media tersebut. Sasaran akhir dalam pembuatan media adalah harus dapat dipahami, dimengerti, dan memudahkan siswa. Respon siswa dapat berupa respon positif dan respon negatif. Respon tersebut dapat diketahui dari ekspresi pendapat yang langsung, yaitu berupa persepsi dan tanggapan siswa. Selanjutnya yaitu E atau evaluate, merupakan tahap akhir dalam pemilihan media model Assure. Evaluasi merupakan proses pembuatan keputusan tentang nilai suatu objek. Keputusan evaluasi tidak hanya didasarkan atau hasil pengukuran, tetapi juga pengamatan baik. Dilakukan dengan pengukuran maupun non-pengukuran, yang akhirnya menghasilkan suatu keputusan tentang nilai suatu objek yang dapat dinilai. Selanjutnya saya akan membahas yang itu bagian B, prosedur pemilihan media model Anderson. Anderson tahun 1976 untuk membuat suatu model pemilihan media mengacu pada keterkaitan dengan komponen lain. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama adalah menentukan karakteristik pesan yang akan disampaikan, apakah pesan tersebut berupa fakta, konsep, gagasan, instruksi, dan lain-lain.
Yang kedua yaitu melengkapi bagaimana metode yang tepat sesuai dengan karakteristik proses pesan pembelajaran. Yang ketiga yaitu menentukan tujuan pembelajaran lebih bersifat kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang keempat yaitu menentukan jenis yang sesuai dengan jenis tujuan yang akan dicapai dengan mempertimbangkan kriteria lain seperti kebijakan, fasilitas yang tersedia, kemampuan produksi, dan biaya. Yang kelima yaitu mereview kembali jenis media yang telah dipilih, apakah sudah tepat atau masih terdapat kelemahan atau masih ada alternatif jenis media yang lebih tepat. Yang keenam yaitu merancang, mengembangkan, dan memproduksi media. Selanjutnya yaitu nomor 2 yaitu strategi penggunaan media pendidikan dalam proses belajar mengajar. Adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media pendidikan dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu relevansi, yaitu antara tujuan, ketepatgunaan, keadaan peserta didik, ketersediaan, mutu teknis, dan biaya. Yang kedua yaitu kelayakan, antara yaitu biaya yang lebih murah, kesesuaian dengan metode instruksional, kesesuaian dengan peserta didik, pertimbangan teknis, dan ketersediaan suku cadang. Yang ketiga yaitu kemudahan. Menurut Hartono Kasmandi, kemudahan itu terbagi atas 4. Yang pertama, pertimbangan produksi, yaitu ketersediaan bahan, kondisi fisik, harga mudah dicapai, dan estetik. Yang kedua itu pertimbangan peserta didik, yaitu dari watak, kesesuaian, dan keterlibatan. Yang ketiga yaitu pertimbangan isi, antara sesuai dengan kurikulum, perkembangan iptek sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat yaitu pertimbangan guru, yaitu kemanfaatan dan kemampuan. Adapun strategi penggunaan media dalam proses pembelajaran, yang pertama, posisi media dan guru harus harmonis. Yang kedua, jangan membelakangi media. Yang ketiga, selalu berinteraksi dengan media. Keempat, gunakan alat petunjuk yang mampu memfokuskan pesan. Alright.